Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja, sebelum kita memulai pembahasan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bab pertama ya, dalam pelajaran Usuluddin Aqaid karya Kiai Haji Imam Zarkashi. Kita sudah bahas pertemuan sebelumnya, itu bab pertama yang membahas tentang pelajaran pendahuluan yang berisi tentang pokok-pokok kepercayaan, macam-macam dalil, nama-nama ilmu usuluddin, cara mempergunakan dalil, hukum akal, dan sebagainya. Kali ini kita masuk ke pembahasan bab kedua, yaitu tentang rukun iman yang pertama, iman kepada Allah dan sifat-sifatnya. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih yang dimaksud dengan iman kepada Allah itu? Iman kepada Allah itu artinya percaya dengan yakin bahwa Tuhan Allah itu ada, kuasa, tidak menyerupai sesuatu, sedia adanya, tidak didahului sesuatu, kekal, berdiri sendiri, esa atau satu, berpengetahuan, berkemauan, dan seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Jadi itu definisi dari iman kepada Allah. Kita yakin bahwa Allah itu ada, kuasa, dan seluruh sifat-sifat kesempurnaannya. Kemudian dalil nakli tentang Allah itu ada juga disebutkan di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 62 dan Al-Baqarah ayat 163. Silahkan dicek di dalam Qurannya dan dibaca artinya. Sedangkan dalil aklinya tentang Allah itu ada antara lain, yang pertama, segala benda atau makhluk yang ada di alam ini seperti bumi, matahari, bulan, bintang, manusia, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya itu dapat berubah-ubah dari tidak ada menjadi ada, atau dari ada menjadi tidak ada, atau benda-benda yang berubah-ubah itu dari suatu keadaan menjadi keadaan yang lain sifatnya. Nah, maka dalam segala perubahan tersebut tentu ada sebab yang mengubah, ada yang menciptakan, dan ada yang menjadikan, yaitu siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau kita lihat sekeliling kita, alam ini ya, itu semuanya tidak mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Atau misalkan matahari muncul di pagi hari, kemudian matahari tenggelam saat sore hari, itu semuanya tidak mungkin terjadi dengan sendirinya, tidak mungkin terjadi tanpa ada sebab. Semua itu pasti ada sebabnya. Siapakah yang menggerakkan itu? Siapakah yang mengubah perputaran waktu ini? Dan siapakah yang menciptakannya? Itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi Allah ini
adalah zat yang maha sempurna, yang maha menciptakan, yang maha mengatur alam dan seisinya. Itu dalil aklinya ya. Jadi sedikit flashback ke pelajaran sebelumnya bahwa kita sudah bahas tentang macam-macam dalil, yaitu ada 2, dalil nakli dan dalil akli. Tadi dalil naklinya atau dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yaitu dalil salinan yang telah ada sebelumnya. Itu tentang Allah itu ada, terdapat pada surat Ali Imran ayat 62 dan Al-Baqarah ayat 163. Nah, sedangkan dalil aklinya, dalil aklinya adalah dalil yang bersumber dari akal pemikiran manusia, ya, menurut logika manusia terhadap suatu keterangan kejadian itu disebut sebagai dalil akli. Lanjut, yang kedua, dalil aklinya yaitu demikian pula segala yang ada di alam ini yang serba teratur, tentu tidak dapat dipungkiri bahwa ada yang membuatnya, meskipun kita tidak melihatnya dengan mata kepala. Sebagaimana juga kita tidak bisa melihat dengan mata kepala orang-orang yang membuat barang-barang yang kita lihat sehari-hari, seperti arloji, mesin-mesin, dan sebagainya. Ya, sekarang coba kalian perhatikan benda di sekeliling kalian. Ya, ada buku, ada alat-alat tulis, ada meja, ada kursi, ada jam dinding. Nah, semuanya itu tidak mungkin ada begitu saja, ya kan? Semuanya itu pasti ada yang membuatnya, ada yang menciptakannya, ya. Nah, walaupun kita nggak ngelihat langsung si pembuat jam dinding itu, si pembuat buku itu, bagaimana prosesnya kita nggak ngelihat langsung, tapi tiba-tiba udah ada atau kita sudah melihat langsung bendanya, namun kita nggak bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri kan. Nah, begitu juga alam ini, alam semesta ini ada di hadapan kita, ada bisa dilihat dengan mata kepala kita, tapi kita juga tidak bisa melihat bagaimana proses atau yang menciptakan itu sehingga bisa ada sekarang ini, ya. Itulah dalil akli dari yang menerangkan Allah itu ada. Nah, suatu aksioma dalam ilmu filsafat ialah bahwa otak manusia umumnya bekerja dengan benar, tidak sesat. Otak manusia itu mempunyai kesanggupan untuk mencapai kebenaran, ya. Jadi, aksioma dalam ilmu filsafat ini adalah yang menjadikan sebagai salah satu alasan kenapa dalil akli itu diperlukan, ya, selain dalil nakli. Karena dalil akli ini salah satunya itu tadi ada aksioma dalam ilmu filsafat itu otak manusia sebenarnya itu bekerja dengan benar pada umumnya, ya. Pada umumnya otak manusia itu bekerja dengan benar. Otak manusia yang sehat, akal manusia yang sehat itu tidak mungkin sesat, ya, mempunyai kesanggupan untuk mencapai kebenaran. Nah, berdasarkan kepada aksioma bahwa otak manusia itu bekerja dengan betul, tidak sesat, terbuktilah juga bahwa Tuhan itu ada. Nah, jalan bekerjanya otak manusia itu seperti apa sih? 1, jikalau ada akibat, tentulah ada sebab. Ya kan? Kita pasti sepakat. Kenapa misalkan kenapa kaca itu pecah? Nah, itu tidak mungkin pecah dengan sendirinya, pasti ada sebabnya. Nah, sebabnya apa? Misalkan kaca itu jatuh, maka pecah. Nah, jadi yang menjadi sebab adalah jatuhnya tadi kaca. Jatuhnya kaca itu menjadi sebab, akibatnya kaca menjadi pecah. Nah, itu salah satu contoh jalan bekerjanya otak manusia yang benar. Itu pasti mempercayai bahwa tidak mungkin
ada asap kalau tidak ada api. Nah, seperti itu juga bisa jadikan contoh. Jadi nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api, ya kan? Jadi itulah jalan bekerjanya otak manusia, bahwa segala sesuatu yang terjadi, segala suatu akibat, pasti itu ada sebabnya. Yang kedua, yaitu jikalau ada peraturan, tentulah ada yang mengatur. Iya, karena tidak mungkin ada sebuah peraturan tanpa ada yang membuat aturan tersebut. Nah, tanpa ada yang mengatur. Jadi, seperti contohnya perubahan waktu dari pagi ke siang, siang ke sore, sore ke malam, malam ke pagi lagi. Itu semua adalah aturan alam. Nah, tapi aturan alam ini, perputaran waktu ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang mengatur, ya kan? Seperti bulan mengelilingi bumi, terus bumi mengelilingi matahari, itu semuanya bergerak terjadi karena ada yang mengatur. Nah, yang mengatur alam inilah yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulannya yaitu adanya sesuatu aturan yang tetap dan rapih, terutama yang mengenai barang-barang yang mati, itu menunjukkan adanya sesuatu yang mengatur. Yang mengatur rapi bagaimana seharusnya wujud bagian-bagian tubuh manusia, bagaimana harus bentuk dan warna barang-barang dan bunga-bunga, bagaimana harus beredarnya jutaan bintang di langit, dan lain-lain. Tentu seharusnya sesuatu yang sangat-sangat maha kuasa. Yang mengatur dengan cara yang menakjubkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi inilah kesimpulannya, bahwa segala sesuatu ada yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita, segala sesuatu yang bisa kita rasakan saat ini, suatu perubahan atau pergerakan yang ada pada alam ini, itu semua menunjukkan, membuktikan bahwa Allah itu memang ada. Nah, inilah pondasi awal atau sifat yang wajib kita percaya ketika kita iman kepada Allah, bahwa Allah itu ada. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang kita bahas dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Salah datangnya dari Ustazah sendiri, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.